Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, NIM F0123-523. Di sini saya akan menjelaskan materi organisasi internasional, definisi dan sejarah. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara, dibuat dengan sukarela dengan dasar perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya memiliki negara sebagai anggota, namun seringkali identitas lain juga dapat mengajukan keanggotaan. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur olehnya. Pengertian dan peran organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian instrumen yang lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama seiring dengan perkembangan sosial. Ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat. Hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Masalah umum yang membutuhkan tindakan bersama ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik. Awalnya organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah identitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan. Pihak yang terlibat organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak di wilayah anggota organisasi. Selain itu, organisasi internasional berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengurangan penyertaan di seluruh dunia. Gramitz dapat mempelajari berbagai organisasi internasional serta bentuk aturan, norma budaya maupun sosial lainnya yang berhubungan pada buku Rezim dan Organisasi Internasional oleh Citra Hinida. Sejarah organisasi internasional. Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, metode transportasi mendorong pembentukan badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintahan dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling terkenal diantaranya Telegraphic Union 1985 dan Universal Postal Union 1874. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bidang politik, upaya untuk melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815. Pada saat itu, pemerintahan Eropa menegaskan bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya konsep ini diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan
1907. Pada konferensi di negara-negara kecil ekstra Eropa juga diinginkan untuk ikut dalam partisipasi musyawarah publik. Menjelang akhir abad ke-19, American Union dan konfederasi antara Amerika mulai dibentuk. Konferensi ini memperkuat doktrin Monroe dan pernyataan Simon Bolivar dengan memberikan kegagasan bahwa negara bagian bilang barat merupakan subkelompok berbeda dalam sistem multinegara bagian lebih besar. Pada awal abad ke-19 ini memberikan sebagian besar dasar-dasar bagi perkembangan organisasi internasional sejak Perang Dunia. Perbedaan-perbedaan yang muncul antara badan-badan politik yang non-politik karena negara besar dan negara-negara kecil, antara organisasi regional dan non-regional di samping periode tersebut sangat signifikan dalam perjalanan organisasi internasional selanjutnya. Pada periode ini pola dasar, struktur, dan prosedur organisasi dikembangkan. Pada periode ini juga diperluas konsepsi organisasi internasional untuk memasukkan identitas lain di luar sistem negara Eropa telah dimulai. Pada periode ini perkembangan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial ini teknis. Selain itu, lembaga pengakuan kebutuhan untuk memoderasi konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat kooperatif pada periode ini. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuan Internasional pada akhir Perang Dunia merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi. Untuk Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu menyatakan bahwa benang-benang Dewan Kekuasaan Besar, Konferensi Umum Negarawan, dan Barisan Internasional. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi multiguna yang dulunya berfokus pada tujuan politik dan keamanan, perang, serta perdamaian dunia. Setelah Perang Dunia, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi umum yang memperoleh warisan dan pelajaran dan pengalaman baik maupun buruk yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi komponen serta dari sistem bervariasi telah terstrukturalisasi dari lembaga internasional. Rencana organisasi yang dirumuskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyesuaikan koordinasi badan-badan khusus oleh lembaga pusat, terutama badan-badan Dewan Ekonomi dan Sosial, serta pemanfaatan dan pengendalian badan-badan regional yang sebagian besar melalui kemauan Dewan. Sistem organisasi pada saat era pasca Perang Dunia telah melibatkan badan-badan khusus yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada saat itu sistem pasca 1945 telah melibatkan perkembangan berbagai macam-macam organisasi daerah, sebagian besar berfungsi secara mandiri tanpa ikatan dengan organisasi pusat. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.